Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Selamat gugur sampaikan untuk kalian yang sudah naik kelas ya. Sudah kelas berapa sekarang? 8. Jadi kalian harus lebih semangat belajar, harus lebih dewasa. Boleh seperti anak MI ya. Ya, Bu. Harus dewasa. Nah, ada yang tinggal kelas? Tidak, Bu. Alhamdulillah ya, tidak ada ya. Nah, semangat belajar? Semangat, Bu. Nah, sebelum belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah ya. Sebelumnya Bu Guru cek kehadiran dulu ya. Yang pertama ada Abidah Hasna Humaira. Hadilah. Kemudian Imro'atun Istiqomah. Hadilah. Sohifati Nur Arifin. Hadilah, Bu. Ya. Sohifati Nur Arifin. Hadilah, Bu. Ya, ini yang benar ya. Ya, Bu. Terus Ayu Umayyatul. Hadilah. Zahratul Tidak masuk. tidak masuk. Ya. Ada yang tahu kenapa? Sakit, Bu. Sakit ya. Kita doakan ya, semoga teman kita lekas sembuh ya. Amin. Ya. Kalian yang sehat semoga diberi kesehatan selalu ya. Amin. Jaga kesehatan, jaga pola makan ya. Semoga itu saya selalu. Iya. Nah, sekarang Bu Guru punya buku paket. Buku paket. Sekarang kita pelajarannya apa? Pendidikan agama Islam. Nih, Bu Guru punya buku paket. Bukan dulu ya. Ini ada Uun, Bayin, Mbak Ayu. Kemudian ini buat Mbak Iin. Nah, coba sekarang dibuka halaman 2 karena kita baru masuk ya. 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 Kita akan belajar apa ya? Kitab-kitab Allah. Allah. Iya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, beriman itu apa ya artinya ya? Yakin, Bu. Ya, beriman itu artinya yakin atau percaya. Beriman kepada kitab Allah berarti yakin bahwa Allah itu menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasulnya. Iya. Nah, iman kepada kitab Allah ini merupakan rukun iman yang ada yang tahu berapa? 3. Iya, yang ketiga. Hafal rukun iman semua ya? Hafal, Bu. Hafal, alhamdulillah. Nah, terkait beriman kepada kitab Allah sudah kalian ketahui ya. Nah, sekarang Bu Guru mau mengingatkan, ada anak-anak yang dulu sekolah di MI pasti udah tahu. Ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? 4. Apa aja? Ya, terus Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, kitab yang diturunkan 4 berarti yang menerima berapa orang? 4. Siapa aja? Taurat, Musa, Zabur, Injil, Al-Quran, Muhammad. Ya, masih ingat semua ya. Nah, terkait isi dari kitab tersebut kemudian diturunkan pada tahun berapa? Ada yang tahu? Nah, karena kalian belum tahu, coba sekarang kalian buka, kemudian dirangkum, ya, Ya, Bu. dirangkum nanti di bagian masing-masing. Mbak Abidah ke bagian kitab Taurat, terus Mbak Uun ke bagian kitab Zabur, Mbak Iin Al-Quran, kemudian Mbak Faidah kitab Injil. Terus Mbak Iim nanti Mbak Iim itu akan membahas tentang hikmah beriman kepada kitab Allah ya. Hikmah diturunkannya kitab Allah. Nah, Bu Guru kasih waktu 10 menit ya. Cukup ya? Cukup.
coba dibacakan di hadapan teman-teman. Yang keras ya. Taurat diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi, diturunkan kepada Nabi Musa untuk umat Yahudi. Taurat berarti hukum syariat atau hukum. Kitab Taurat merupakan bahasa Ibrani. Isinya keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Dalil Al-Baqarah ayat 1. Ya, teman-teman bisa memahami ya. Jadi kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa pada abad keberapa ya sebelum Masehi? Kedua, iya, ke-12 sebelum Masehi ya kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani, artinya syariah atau perintah. Nah, kitab Taurat ini berisi tentang ajaran untuk menyembah Allah dan larangan menyembah berhala. Sedangkan dalilnya itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 53. Nanti kalian bisa baca di rumah ya. Nah, di situ juga udah ada. Ya, paham ya tentang kitab Taurat? Paham, Bu. Nah, sekarang kitab Zabur. Siapa kitab Zabur? Ya, kitab Zabur coba. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, artinya tulisan. Berisi tentang fikih, pengajaran dan hikmah. Kemudian kitab Zabur berbahasa dikti. Dalilnya ada surat An-Nisa ayat 163. Iya, itu sekali ya. Bu Guru ulang satu kali lagi buat kalian yang belum paham. Ya, Bu. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi siapa? Daud. Iya, kepada Nabi siapa Mbak Ayu? Nabi Daud. Nah, kitab Zabur ini menggunakan bahasa Kipti. Isinya apa tadi? Zikir, terus pengajaran dan hikmah. Nah, kitab Zabur ini tadi Mbak Ul belum menyebutkan ya, diturunkan kepada umat Bani Israel atau umat Yahudi. Dalilnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat berapa yo? Berapa Mbak Ayu? Berapa? 163. Diperhatikan ya Mbak Ayu ya. Terus selanjutnya kitab Injil. Ayo Mbak Ayu ya. Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk Bani Nasrani. Kitab Injil berbahasa Yunani dalam bahasa Al-Bisyarah atau kabar gembira. Berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang memperkuat ajaran kitab sebelumnya. Dalil Ali Imran ayat 3. Ya, jadi sudah paham ya semua ya. Jadi kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, Nabi Isa menggunakan bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani ini berasal dari bahasa Arab yaitu Al-Bisyarah. Al-Bisyarah itu artinya kabar gembira. Nah, kitab ini itu diturunkan untuk memperkuat kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan. Berarti kitab apa aja? Taurat sama Zabur. Ya, untuk memperkuat kitab Taurat dan Zabur. Kitab Injil ini diturunkan kepada umat Nasrani. Ya, Bu. Iya. Nah, dalil yang menyebutkan tentang diturunkannya kitab Injil ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 3 ya. Nah, di buku udah ada, nanti kalian baca, dihafalkan di rumah ya. Setiap dalil yang menjelaskan tentang diturunkannya kitab-kitab Allah. Nah, selanjutnya yang terakhir, kitab yang diturunkan kepada umat Islam ya. Ya, Al-Quran ya, Bu. Iya, Al-Quran, betul. Mbak Iin ya, Al-Quran ya. Iya, betul, Bu, saya, Bu. Ya. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya. Al-Quran 30 juz ya, Bu. Iya, Al-Quran itu ada 30 juz. Betul. Terus? Udah, Bu. Udah. Itu. Nah, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi
Muhammad. Nabi akhir zaman ya. Ya. Iya, Bu. Nah, Al-Quran itu diturunkan pada abad ke-7 Masehi dalam kurun waktu 611 sampai 632 Masehi. Berapa? 611 sampai 632 Masehi. Jadi itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, dalam kitab Al-Quran ini, dalil yang menerangkan tentang diturunkannya kitab Al-Quran ini terdapat dalam surat apa, Mbak Iin? Ali Imran ayat 3. Nah, secara umum Al-Quran ini berisi tentang apa? Yang pertama, akidah. Akidah itu apa ya? Keyakinan. Terus akhlak. Akhlak apa? Perilaku, Bu. Iya, perilaku atau budi pekerti. Pekerti. Kemudian ibadah. Ibadah apa? Ada apa aja? Mahdo dan Khairul Mahdo. Iya, ibadah mada dan khairul mahdo. Mahdo itu yang sudah ditentukan. Khairul mahdo itu yang Belum belum. ditentukan. Terus yang keempat, muamalah. Muamalah itu artinya apa? Sosial. Terus yang kelima, ada tarikh. Tarikh itu apa? Sejarah. Iya, tarikh itu sejarah. Dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang sejarah umat-umat terdahulu, ya. Iya, Bu. Nah, coba kalian kalau baca Quran itu sambil dipahami artinya. Punya Al-Quran terjemah nggak di rumah? Punya, Bu. Punya. Nah, sambil membaca ayat 1 terus dibaca artinya biar tahu isi dari Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya hikmah diturunkannya kitab. Yuk, siapa yang kebagian tadi ya? Mbak Iim ya? Iya, Mbak Iim. Memberikan petunjuk kepada manusia pedoman agar manusia tidak berselisih, memberikan informasi orang-orang terdahulu. Iya, betul. Jadi diturunkannya kitab itu sebagai pedoman untuk umat manusia di dunia. Nah, kalau kita tidak berpedoman dengan kitab, kita akan berpedoman dengan apa? Nah, nanti kehidupan kita akan tidak jelas ya. Terus kemudian yang kedua apa ya, Mbak Iim? Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Nah, apabila manusia itu bingung dalam kebingungan, maka dapat membuka kitab, ya Mbak. Iya, Nah, betul, dalam betul. Al-Quran itu semua ada penyelesaiannya. Solusinya, Ibu. Iya, ada solusinya. Kemudian yang ketiga ada apa ya, Mbak Iim? Memberikan informasi orang-orang terdahulu. Jadi kitab itu menjelaskan tentang sejarah orang-orang terdahulu yang kita tidak mengalaminya. Jadi kita itu dapat mengetahui lewat kitab-kitab yang telah diturunkan. Nah, selain kitab ada juga yang namanya suhuf. Ada yang tahu suhuf itu apa? Lembaran-lembaran. Iya, Bu. suhuf itu lembaran sama seperti Al-Quran, tapi bentuknya lembaran. Nah, bedanya itu kalau Al-Quran itu dibukukan. Nah, isinya lebih banyak. Kalau suhuf itu hanya lembaran, paling diberikan itu 10 lembar. Nah, kemudian isi dari suhuf itu juga kurang lengkap ya, berbeda dengan Al-Quran. Iya, udah paham ya? Sudah, Bu. Paham. Nah, coba Bu Guru ulang. Tadi ada 4 nabi yang menerima kitab Al-Quran. Ya. Kitab Al-Quran, kitab Allah. Ya. Siapa aja? Taurat, Musa, Zabur, Daud, Iya. Injil, Isa, Al-Quran, Muhammad. Iya. Nah, Bu Guru punya singkatan untuk Mempermudah ya, Bu. ya, untuk mempermudah kalian. Jadi Bu Guru punya singkatan tamu zada isin makan. Tamu saja izin makan. Tamu berarti Taurat Musa. Benar? Betul. Zada Zabur, Daud. Nah, isin berarti Isa, Injil. Selanjutnya makan Muhammad Al-Quran. Ya, mudah dipahami ya? Mudah, Bu.
dipahami? Mudah Bu. Nah, sebelumnya coba kalian membuat mind mapping dari apa yang telah dijelaskan Bu Guru tadi. Bu Guru kasih waktu 5 menit ya dari sekarang. Udah selesai ya? Udah Bu. Ya. Nah, sekarang coba buka buku paketnya halaman 13. 13 itu. Iya. Udah? Dah. Udah. Nah, di situ ada latihan soal ya. Ada uraian, pilihan ganda dan uraian. Nanti kalian kerjakan di rumah untuk pekerjaan rumah, untuk PR ya. Ibu. Nah, ada yang ditanyakan terkait materi yang disampaikan Bu Guru dan terkait tugas yang diberikan? Tidak. Nah, jika tidak ada pertanyaan, Bu Guru rasa pertemuan kita pada siang hari ini sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, sebelum diakhiri, berdoa terlebih dahulu ya. Ditutup dengan menggunakan doa kafaratul majlis. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik ya. Amin. Dapat dipahami oleh kalian. Amin. Kalian juga dapat lebih percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ya. Amin. Terutama kitab kita yaitu Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.